selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Ketemu lagi sama Tante Yosi. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu dan tiba saatnya adik-adik bertemu dengan Tante Yosi. Walaupun saat-saat ini kita belum bisa sering-sering keluar rumah, oleh sebab itu ibadah online ini mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan semuanya sudah pada siap ya, sudah pada duduk manis, siap mendengarkan dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan pada saat ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau fokus sama-sama untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini, hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kami masih boleh berkumpul, kami masih boleh bersama-sama dalam ibadah online ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada berkat-Mu, ada sukacita-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami akan memuji, kami akan menyembah, kami akan berdoa, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar anak-anak sekolah minggu semakin mengerti tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam setiap kehidupan anak-anaknya, umat-umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tante Yosi, berkati anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua, dan semua yang menonton siaran ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang mengambil alih. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Amin adik-adik, apa kabarnya? Nah, sudah sepanjang minggu ini Tante Yosi merasa sangat kangen sekali sama adik-adik semua. Tetapi walaupun kita tidak bisa sering-sering bertemu, tetapi Tante Yosi percaya akan ada waktunya kita akan bertemu dan kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebelum masuk dalam firman Tuhan, Tante Yosi mau mengajak kita menyanyi satu pujian. Pujian ini berjudul sama seperti tema yang akan Tante Yosi bacakan firman Tuhannya ya. Oleh sebab itu dalam lagu ini kita menyanyi dengan penuh sukacita karena kita melihat bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberikan mujizatnya kepada orang-orang yang mengenal Dia. Puji Tuhan, mari kita mau nyanyikan pujian ini. Tante Yosi kasih linknya. Nanti adik-adik menyanyi lewat link itu ya. Bisa dihafalin lagunya juga. Lagunya enak sekali ya dan sangat memberkati. Ayo siap-siap ambil posisinya, sama-sama kita mau memuji Tuhan. Dan setelah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Nanti firman Tuhannya adik-adik perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang terjadi pada orang yang bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kita buka linknya ya di sini ya. Pujian ini pujian karaoke. Oleh sebab itu nanti minta mama papa, adik kakak temani kita nyanyi sama-sama. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya
matanya jeli. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. "Aku dapat melihat," lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" "Benar, dialah ini." "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu."
ceritanya, ternyata Tuhan Yesus itu hebat adik-adik. Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Sungguh ia adalah anak Allah. Karena itu dia sanggup melakukan hal-hal yang manusia lain tidak bisa lakukan. Dan kita juga boleh melihat dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus mujizatnya, kuasanya bekerja pada orang-orang yang percaya bahwa ia sanggup menyembuhkan, dan orang-orang yang mau taat melakukan semua perintah yang Tuhan Yesus katakan. Nah, dalam firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-41, cukup panjang ya adik-adik ceritanya, tetapi kita dapat melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang coba untuk menghalangi pekerjaan dari pelayanan Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tetapi kita sebagai adik-adik, kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita harus percaya. Dan kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini bukan hanya satu kali, tapi di dalam Alkitab disebutkan banyak kali Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang, karena Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Dan adik-adik, kalau ada mama papa, adik kita atau teman kita yang sakit, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mencurahkan kasih-Nya dan kuasa-Nya sehingga mereka menjadi sembuh ya adik-adik ya. Jangan ragu-ragu, kita berdoa dengan iman kepada Tuhan Yesus. Nah, di akhir dari firman Tuhan ini, Tante Yosi mau membagikan ayat firman Tuhan, ayat hafalan ya. Adik-adik nanti bisa menghafalkan ayat ini, maksudnya membaca lagi kalau ada waktu adik-adik, biar kita semakin jelas akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat hafalannya ada di Yohanes 9 ayatnya yang ke-5. Yohanes 9 ayat yang ke-5 adik-adik. Dan di akhir ibadah ini, Tante Yosi juga mau berpesan agar adik-adik semua tetap jaga kesehatan, patuh dengan aturan pemerintah. Kita sering-sering cuci tangan ya adik-adik ya, supaya kuman-kuman pada nggak ada di tangan kita, dan jangan pegang-pegang muka ya. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita berdoa agar semua pandemi ini bisa cepat selesai ya adik-adik. Tuhan menolong kita semua, dan Tante Yosi dan Om Denny, kami semua gembala terus berdoa supaya semuanya dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kita akan tutup di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami sudah selesai beribadah, kami sudah menari, kami sudah bersukacita di dalam Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biar firman-Mu itu menjadi sesuatu yang boleh kami selalu percaya dan ingat bahwa Engkau Allah yang penuh kasih dan Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya. Kami berdoa Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu diberikan kepintaran dalam sekolah, jadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran dan dijagai, dilindungi dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus memberkati orang tua, memberkati guru-guru, bahkan Tante Yosi dan Odeni, semua kami diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin adik-adik, sampai bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.